Di sofa rumahku sendiri, mertuaku sedang asyik memotret suamiku yang sedang bermesraan dengan wanita lain. Namun, bukannya merasa bersalah, ibu mertuaku justru menunjuk wajahku sambil berteriak, "Kamu yang harus angkat kaki dari sini." Dia tidak pernah tahu kalau satu lembar kertas di tanganku bisa membuatnya pingsan seketika. Assalamualaikum sahabatku, salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Aroma harum teh melati yang baru saja kuseduh mengalir perlahan, memenuhi setiap sudut ruang dapur minimalis yang didominasi warna putih bersih ini. Sore itu langit di luar tampak sedikit mendung, menyisakan semburat warna abu-abu yang menenangkan di ufuk barat. Di atas meja marmer dapur, kepulan uap hangat dari teko keramik kesayanganku menari-nari, seolah berusaha mencairkan keheningan yang entah mengapa terasa sangat pekat di dalam rumah ini sejak beberapa minggu terakhir. Namaku Naura. Umurku baru menginjak 28 tahun, dan aku adalah pemilik sebuah butik pakaian siap pakai yang kubangun dengan air mata, keringat, dan kerja keras sejak zaman kuliah. 3 tahun lalu, aku memutuskan untuk menerima hitbah dari Mas Lintang, seorang pria yang dulunya ku kenal sebagai sosok yang hangat, penuh perhatian, dan tampak sangat bertanggung jawab. Namun, pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua kepala, melainkan juga tentang menerima satu paket keluarga besar yang tidak pernah bisa kita pilih sebelumnya. Sejak hari pertama pernikahan kami, Ibu Ratna, ibu mertuaku, memutuskan untuk lebih sering tinggal bersama kami dengan alasan sepi di kampung halaman. Sebagai menantu yang ingin berbakti, aku menyambutnya dengan tangan terbuka. Aku membelikan semua kebutuhannya, memastikan kamarnya selalu bersih, dan selalu memasak makanan kesukaannya setiap hari. Namun, entah apa yang salah dengan diriku di matanya, Ibu Ratna selalu memandangku dengan sebelah mata. Baginya, penampilanku yang sederhana dan pekerjaanku yang hanya mengurus kain di butik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan standar tinggi yang selalu dia agung-agungkan di depan para tetangga. "Naura, kamu masak apa sore ini?" Baunya menyengat sekali, bikin pusing. Suara lengkingan Ibu Ratna tiba-tiba memecah lamunanku dari arah ruang tengah. Aku menghela napas panjang, mencoba menata hatiku agar tidak mudah tersinggung. "Ini teh melati hangat, Bu." "Sama Naura sedang memotong sayuran untuk sup ayam kesukaan Mas Lintang," jawabku setengah berteriak dengan nada selembut mungkin. Tidak ada jawaban lagi dari luar. Aku kembali memfokuskan pandanganku pada papan telenan di hadapanku. Jari-jariku dengan lihai mengiris wortel dan kentang. Namun, pikiranku melayang pada kejadian 1 minggu yang lalu. Rumah ini, rumah 2 lantai yang megah dengan halaman luas yang terletak di salah satu kawasan asri di pinggir Jakarta, mendadak terasa asing. Beberapa barang kecil milikku, seperti bros hijab berlapis emas, beberapa lembar uang tunai di dompet kerja, hingga vas bunga kristal hadiah dari pelangganku, seringkali berpindah tempat atau bahkan hilang tanpa jejak. Karena merasa tidak nyaman dan ingin memastikan keamanan rumah saat aku sedang mengontrol butik, aku memutuskan untuk memanggil teknisi secara diam-diam. Hari Sabtu lalu, saat Mas Lintang dan ibunya pergi berbelanja, aku memasang 3 titik kamera pengawas, CCTV, nirkabel yang ukurannya sangat kecil, hampir tak kasat mata. 1 di dekat pintu masuk, 1 di ruang kerja pribadi, dan 1 lagi tersembunyi di balik hiasan dinding ruang tamu yang langsung menghadap ke arah sofa utama. Aku sengaja tidak memberitahu Mas Lintang, bukan karena aku tidak mempercayainya, melainkan karena aku hanya ingin menghindari perdebatan panjang yang tidak perlu. Mas Lintang selalu sensitif jika aku membahas soal keamanan rumah, seolah-olah aku sedang menuduh ibunya yang tidak-tidak. Denting! Ponsel pintarku yang tergeletak di samping wadah bumbu mendadak bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi sensor gerakan dari aplikasi kamera pengawas ruang tamu. Kerutan langsung muncul di dahiku. Biasanya, jika Mas Lintang pulang kerja, dia akan langsung memanggil namaku atau mengetuk pintu dapur. Tapi sore ini, suasana rumah sangat sunyi, seolah-olah mereka sengaja melangkah tanpa alas kaki agar kehadirannya tidak kuketahui. Dengan tangan yang masih sedikit basah setelah mencuci pisau, aku meraih ponsel tersebut. Aku mengusap layarnya, memasukkan kata sandi, dan membuka aplikasi itu. Detik pertama video siaran langsung itu termuat,
Jantungku rasanya seperti berhenti berdetak. Seluruh aliran darahku mendadak berhenti, menyisakan rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Di dalam layar ponselku yang jernih, tampak ruang tamu rumahku yang biasanya rapi kini kedatangan seorang tamu wanita. Wanita itu masih muda, mungkin usianya sebaya denganku atau sedikit lebih muda. Rambutnya dicat warna coklat terang, pakaiannya sangat modis dengan tas bermerek terkenal yang sengaja diletakkan di atas meja kaca. Namanya Karin. Aku mengenalnya. Dia adalah anak dari salah satu teman arisan mewah Ibu Ratna di kampung, yang belakangan ini sering sekali disebut-sebut oleh ibu mertuaku sebagai contoh wanita sukses yang sesungguhnya. Namun, bukan kehadiran Karin yang membuat dadaku sesak hingga sulit untuk bernapas, melainkan posisi duduk mereka. Di atas sofa beludru abu-abu yang kupilih sendiri kainnya dengan penuh ketelitian, Karin sedang duduk sangat rapat di samping Mas Lintang. Begitu rapat, hingga tidak ada celah di antara mereka. Mas Lintang, suamiku yang selalu beralasan lelah dan langsung tidur setiap kali aku mendekatinya, kini justru sedang melemparkan senyuman paling manis yang sudah lama tidak pernah kulihat lagi di wajahnya. Lebih menyakitkan lagi, di depan mereka berdua, berdiri Ibu Ratna. Wanita tua yang selama ini selalu bersikap dingin dan ketus kepadaku itu, kini sedang memegang sebuah ponsel dengan kedua tangannya. Wajah Ibu Ratna berbinar-binar penuh tawa, matanya berkedip-kedip jenaka, sangat kontras dengan wajah judes yang selalu dia perlihatkan kepadaku setiap hari. Ayo, Lintang, Karin. Agak mepet sedikit ke kanan, biar pencahayaannya bagus. Nah, begitu. Senyum yang lebar dong. Kalian berdua kelihatan serasi sekali kalau begini. Suara Ibu Ratna yang bocor dari pengeras suara ponselku terdengar begitu renyah, begitu bahagia, seolah-olah mereka sedang merayakan sebuah pesta besar. Setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu bagai ribuan jarum tak kasat mata yang menusuk tepat di pusat hatiku. Aku bersandar pada pinggiran meja dapur, tanganku gemetar hebat menahan ponsel agar tidak jatuh ke lantai. Air mataku menggenang di pelupuk mata, namun dengan sekuat tenaga ku tahan agar tidak menetes. Rumah ini adalah istanaku, tempat yang kubangun dengan keringat dan doa di setiap sudutnya. Dan sore ini, di dalam istanaku sendiri, suamiku dan mertuaku sedang merajut pengkhianatan yang paling keji tepat di belakang punggungku. Aku berdiri mematung di balik sekat dapur yang membatasi area memasak dengan ruang tengah. Layar ponsel di tanganku masih menampilkan adegan demi adegan yang membuat jiwaku terasa tercabik-cabik. Di dalam video berdurasi langsung tersebut, Karin tampak dengan sangat manja menyandarkan kepalanya di bahu bidang Mas Lintang. Jari-jari lenturnya yang dihiasi ket kuku berwarna merah menyala dengan berani mengelus dada suamiku. Yang paling membuat hatiku hancur berkeping-keping adalah reaksi Mas Lintang. Tidak ada sedikit pun penolakan dari dirinya. Tidak ada gerak tubuh yang menunjukkan bahwa dia mengingat bahwa dia memiliki seorang istri yang sedang memasak di dapur belakang. Mas Lintang justru melingkarkan lengan kanannya ke pinggang Karin, menarik tubuh wanita itu agar semakin menempel erat pada tubuhnya. Mereka berdua tertawa bersama, sementara Ibu Ratna sibuk berpindah posisi, mencari sudut pengambilan foto yang paling sempurna dari kamera ponselnya. 1, 2, 3 ces. Wah, luar biasa. Foto yang ini benar-benar seperti pasangan yang sedang bulan madu di Hotel Bintang 5. Ibu Ratna berseru heboh sambil menghampiri sofa dan menunjukkan hasil jepretannya kepada Mas Lintang dan Karin. Mereka bertiga kemudian tertawa bersama. Sebuah tawa kebahagiaan yang dibangun di atas kepalsuan dan pengkhianatan terhadap diriku. Aku memejamkan mata erat-erat. Kilasan ingatan masa lalu mendadak melintas di benakku. Aku teringat bagaimana Mas Lintang meyakinkanku untuk menikah dengannya 3 tahun lalu. Aku teringat janji-janjinya di depan ayahku sebelum beliau tiada. Berjanji akan menjagaku, menghormatiku, dan tidak akan pernah membuatku menangis. Aku juga teringat bagaimana perjuanganku membagi waktu antara mengurus butik yang sedang berkembang dan mengurus rumah tangga ini sendirian tanpa asisten rumah tangga, karena Ibu Ratna selalu bilang dia tidak suka ada orang asing di dalam rumah. Ternyata, alasan sebenarnya bukan karena tidak suka orang asing. Alasan sebenarnya adalah agar mereka bisa dengan bebas memasukkan orang asing, pilihan mereka sendiri ke dalam rumah ini tanpa ada yang membocorkannya kepadaku. Lintang. Suara Ibu Ratna terdengar lagi di aplikasi CCTV, kali ini nadanya berubah menjadi sedikit lebih serius. Ibu sudah bilang kan dari dulu. Seleramu itu harusnya yang seperti Karin ini. Cantik, modis, anak orang terpandang,
dan yang paling penting, dia punya masa depan yang jelas. Bukan seperti si Naura itu. Penampilannya kuno, tiap hari cuma sibuk sama kain-kain di butik kecilnya, untungnya juga paling cuma pas-pasan buat makan. Ibu itu malu kalau arisan ditanya menantuku kerjanya apa. Mas Lintang mengangguk-angguk kecil, wajahnya tampak menyetujui ucapan ibunya. Iya, Bu. Lintang juga sebenarnya sudah mulai bosan sama Naura. Dia terlalu sibuk sama urusannya sendiri. Kalau diajak jalan-jalan keluar, pakaiannya selalu sederhana sekali, tidak bisa bikin Lintang bangga di depan teman-teman kantor. Karin menimpali dengan nada manja yang dibuat-buat, tenang saja, Tante, Mas Lintang. Kalau nanti aku yang jadi nyonya di rumah ini, aku pasti bakal bikin Mas Lintang jadi pria paling terhormat. Rumah sebesar dan semewah ini harusnya diisi oleh barang-barang bermerek, bukan kain-kain murahan seperti yang sering dibawa Naura pulang. Mendengar percakapan itu, rasa sedih yang tadinya mendominasi hatiku mendadak menguap, digantikan oleh sebuah gelombang rasa dingin yang luar biasa tenang. Rasa sakit yang teramat sangat ternyata bisa mengubah seseorang menjadi sangat rasional. Aku menatap diriku di cermin kecil yang tergantung di dekat kulkas. Wajahku pucat, tapi mataku memancarkan ketegasan yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka meremehkan aku. Mereka menganggap butiku hanyalah usaha kecil yang pas-pasan. Mereka mengira seluruh kemewahan yang mereka nikmati di dalam rumah ini adalah hasil dari kehebatan Mas Lintang. Mereka tidak pernah tahu, karena selama ini aku sengaja menyembunyikannya demi menjaga harga diri Mas Lintang sebagai seorang suami. Aku tidak pernah pamer, aku tidak pernah menyombongkan aset-asetku, dan inilah akibatnya jika kebaikan dibalas dengan kelicikan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan. Aku mematikan aplikasi di ponselku, lalu memasukkannya ke dalam saku celemek masakku. Aku melirik ke arah teko teh melati yang masih mengepulkan uap. Airnya sudah benar-benar meresap dengan sempurna. Dengan tangan yang kini sudah kembali tenang dan tidak gemetar lagi, aku menuangkan teh hangat itu ke dalam 3 cangkir keramik cantik di atas nampan kayu. Aku menambahkan sedikit gula, mengaduknya perlahan hingga larut tanpa menimbulkan suara dentingan sendok yang bising. Aku menata cangkir-cangkir itu dengan sangat rapi. Ini adalah momen pembuktian. Aku tidak akan maju dengan air mata, aku tidak akan melabrak mereka dengan teriakan histeris yang memalukan diriku sendiri. Aku adalah seorang wanita yang mandiri, dan aku akan menghadapi pengkhianatan ini dengan kepala tegak. Aku mengangkat nampan kayu tersebut dengan kedua tanganku. Langkah kakiku sengaja kubuat sedikit terdengar saat melewati lorong dapur menuju ruang tamu, memberikan mereka waktu beberapa detik untuk menyadari kedatanganku. Mari kita lihat, sampai di mana sandiwara yang sedang mereka mainkan di bawah atap rumahku sendiri. Sepertinya seru sekali acaranya di depan sini, sampai-sampai ada tamu agung yang datang, tapi tidak ada yang memberitahu saya di dapur. Suaraku memecah keheningan ruang tamu dengan nada yang sangat datar, tenang, namun memiliki tekanan kuat yang langsung membuat atmosfer di ruangan itu mendadak membeku. Aku melangkah dengan anggun, meletakkan nampan berisi 3 cangkir teh hangat itu di atas meja kaca, tepat di samping tas mewah milik Karin. Seketika itu juga, pemandangan di depanku berubah drastis. Mas Lintang yang tadinya merangkul pinggang Karin dengan sangat mesra, langsung melompat berdiri seolah-olah baru saja tersengat aliran listrik tegangan tinggi. Wajahnya yang tadinya kemerahan penuh tawa langsung berubah menjadi pucat pasi, matanya terbelalak menatapku dengan kombinasi rasa terkejut dan ketakutan yang luar biasa. Dia mencoba merapikan kemejanya yang sedikit kusut dengan tangan yang mendadak gugup. Sementara itu, Karin tampak terkejut selama beberapa detik, namun dia dengan cepat menguasai dirinya kembali. Dia membuang muka ke arah lain, melipat kedua kakinya dengan angkuh, dan memperlihatkan senyuman sinis di sudut bibirnya. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau bersalah karena telah tertangkap basah mendekati suami orang lain di rumah istri sahnya sendiri. Ibu Ratna adalah yang paling cepat bereaksi. Alih-alih merasa malu atau menyembunyikan ponsel yang tadi digunanya untuk memotret kemesraan mereka, wanita tua itu justru langsung berdiri tegak. Dia melipat kedua tangannya di depan dada, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan yang penuh dengan kebencian dan kejengkelan. Tidak ada sedikit pun riak rasa bersalah di matanya yang tajam. "Baguslah kalau kamu sudah lihat sendiri, Naura," kata Ibu Ratna. Suaranya terdengar sangat dingin, keras, dan menusuk telinga. "Ibu memang sengaja tidak memberitahu kamu. Toh,
Lambat laun kamu juga harus tahu kenyataan ini. Tidak perlu ada lagi yang ditutup-tutupi atau disembunyikan di rumah ini. Aku tetap berdiri tegak di samping meja, menatap ibu mertuaku dengan pandangan mata yang lurus tanpa berkedip. Kenyataan apa yang ibu maksud? Kenyataan bahwa ibu sedang mendukung anak kandung ibu sendiri untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas di belakang istri sahnya? Di dalam rumah ini, tanyaku, setiap kataku ucapkan dengan artikulasi yang sangat jelas dan tenang. Ibu Ratna mendengus kencang, mengeluarkan suara tawa mengejek yang sangat hambar. Istri sah kamu bilang? Naura, dengar ya. Pernikahan itu bukan cuma soal kertas di atas meterai. Pernikahan itu tentang kepantasan. Dengar baik-baik, Karin ini adalah anak dari sahabat karib ibu di kampung. Keluarganya terpandang, bapaknya punya usaha perkebunan yang luas, dan Karin sendiri adalah seorang wanita karir yang sukses di kota. Dia mapan, mandiri, punya pergaulan kelas atas, dan yang paling penting, dia jauh lebih pantas untuk mendampingi Lintang yang punya masa depan cerah daripada kamu. Ibu Ratna melangkah satu kali ke depan, membuat jarak di antara kami menjadi sangat dekat. Kamu itu cuma punya butik kecil di ruko sewaan yang urusannya cuma potong kain tiap hari. Penampilanmu membosankan, tidak ada gengsinya sama sekali kalau diajak ke acara-acara besar. Lintang itu butuh pendamping yang bisa menaikkan derajatnya, bukan yang cuma bisa bikin teh di dapur dan mengurus usaha kecil-kecilan yang untungnya tidak seberapa seperti kamu ini. Kata-kata dari ibu mertuaku mengalir bagai air bah yang berusaha meruntuhkan benteng kesabaranku yang sudah kubangun dengan susah payah selama 3 tahun ini. Di sudut sofa, Karin tersenyum penuh kemenangan, seolah-olah dia sudah berhasil merebut tahta kerajaan yang selama ini kupertahankan. Aku melirik ke arah Mas Lintang, mencari satu saja pembelaan dari mulut pria yang pernah berjanji di depan saksi pernikahan untuk selalu melindungiku. Namun, suamiku hanya berdiri mematung di sudut ruangan, menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil memainkan jari-jarinya sendiri. Dia bahkan tidak berani mengarahkan pandangan matanya ke arahku. Pria yang selama ini kupikir adalah seorang pemimpin rumah tangga yang tegas, sore ini tampak seperti seorang pengecut sejati yang bersembunyi di balik punggung ibunya sendiri. Rasa kecewa yang teramat mendalam, yang bercampur dengan rasa muak, mulai mengalir di setiap jengkal nadiku. Benteng kesabaran yang selama ini mati-matian kupertahankan demi menjaga keutuhan rumah tangga ini akhirnya runtuh total. Namun, runtuhnya benteng ini bukan membuatku menangis histeris atau mengamuk tanpa arah. Runtuhnya benteng kesabaran ini justru melahirkan sebuah keyakinan baru di dalam diriku, bahwa waktu untuk mengalah dan diam telah benar-benar selesai. Sandiwara mereka harus dihentikan sekarang juga, di tempat ini, dan dengan caraku sendiri. Keheningan di ruang tamu ini terasa begitu pekat, hampir mencekik. Aku masih berdiri di posisi yang sama, menatap lurus ke arah Mas Lintang. Di dalam benakku, aku masih berharap ada keajaiban kecil. Aku berharap dia akan melangkah maju, menepis tangan ibunya, lalu meminta maaf kepadaku dan menyuruh Karin pergi. Aku menanti satu kalimat pembelaan, atau setidaknya satu tatapan mata yang menunjukkan rasa bersalah yang mendalam dari pria yang telah menemaniku selama 3 tahun ini. Namun, harapan itu pupus secepat embun pagi yang tersengat matahari. Mas Lintang tetap bergeming. Dia justru memundurkan langkahnya, bersandar pada pilar pembatas ruangan, seolah-olah ingin menjauhkan diri dari pusaran konflik ini. Matanya terus menatap lantai marmer, menghindari tatapanku seolah-olah aku adalah sebentuk monster yang menakutkan, bukan istri yang setiap hari mengurus semua kebutuhannya dengan penuh cinta. Karin, yang melihat kepasifan Mas Lintang, semakin berani. Dia membenarkan posisi duduknya, menyilangkan kakinya yang jenjang, lalu menatapku dengan pandangan meremehkan. Mbak Naura, panggilnya dengan suara yang dibuat selembut mungkin, namun syarat akan racun penghinaan. Sebaiknya Mbak dengarkan apa kata Tante Ratna. Kita ini sesama perempuan, aku hanya tidak ingin Mbak terus-menerus hidup dalam keterpaksaan. Mas Lintang itu pria yang punya selera tinggi, dia butuh wanita yang bisa mengimbanginya di dunia luar. Kalau Mbak cuma bisa di rumah dan mengurus butik kecil yang segitu-gitu saja, kasihan Mas Lintang. Dia tidak akan pernah bisa berkembang. Aku mengepalkan tangan di balik saku celemekku, menahan gejolak emosi yang mulai membakar dada. Sungguh luar biasa keberanian wanita ini. Datang ke rumah orang lain, bermesraan dengan suami orang, dan sekarang menceramahiku tentang bagaimana cara menjadi istri yang baik. Sebelum aku sempat membalas ucapan Karin,
Ibu Ratna mengambil alih kendali. Langkah kakinya terdengar berat dan tegas saat dia mendekatiku. Wajahnya yang dipenuhi kerutan usia kini mengeras, memancarkan kesombongan yang luar biasa. Dia berhenti tepat satu langkah di depanku. Bau parfum melati yang menyengat dari tubuhnya menyeruak masuk ke indera penciumanku. Tiba-tiba, Ibu Ratna mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuknya yang dihiasi cincin batu giok besar diacungkan tepat di depan wajahku, hanya berjarak beberapa sentimeter dari hidungku. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Naura, suara Ibu Ratna meninggi, bergema di langit-langit ruang tamu yang tinggi. Rumah megah 2 lantai ini, lingkungan elit ini, terlalu mewah dan terlalu terhormat untuk ditempati oleh perempuan yang tidak punya masa depan seperti kamu. Kamu itu cuma beban buat Lintang. 3 tahun menikah, kamu tidak bisa memberikan apa-apa yang membanggakan untuk keluarga ini. Ibu Ratna menarik napas dalam-dalam, matanya melotot tajam, memberikan penekanan pada setiap kata yang keluar dari mulutnya. Sekarang juga, sore ini juga, kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Kemasi semua kain-kain murahanmu itu, ambil barang-barangmu, dan pergi dari sini. Jangan pernah injakan kakimu di rumah anakku lagi. Mulai besok, Karin yang akan menempati posisi yang seharusnya di rumah ini. Dia yang akan mengurus Lintang, dan dia yang lebih pantas menjadi nyonya di sini. Kata-kata itu meluncur seperti anak panah yang melesat cepat, mencoba menembus jantungku. Ibu Ratna mengusirku dari rumahku sendiri dengan penuh keyakinan, seolah-olah dia adalah pemilik mutlak dari seluruh tanah dan bangunan ini. Dia berbicara dengan nada superioritas yang sangat tinggi, yakin bahwa putranya, Lintang, adalah sosok pahlawan yang telah membelikan istana ini untuk mereka semua. Aku menatap jari telunjuk yang masih mengarah ke wajahku itu. Di dalam hati, aku tidak lagi merasa sedih. Rasa sedih itu telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh sebuah rasa geli yang amat sangat. Sungguh sebuah ironi yang luar biasa. Manusia bisa menjadi begitu sombong hanya karena sebuah ilusi yang mereka ciptakan sendiri di dalam kepala mereka. Aku menarik napas panjang, menenangkan detak jantungku, lalu perlahan-lahan mengangkat wajahku. Sebuah senyuman tipis, senyuman yang sangat tenang namun penuh teka-teki, mulai terukir di wajahku. Melihat senyuman yang tersungging di bibirku, Ibu Ratna mendadak menghentikan bicaranya. Jari telunjuknya yang tadinya mengacung dengan kokoh perlahan-lahan sedikit turun. Dahinya berkerut dalam, memperlihatkan rasa bingung sekaligus jengkel yang amat sangat. Di sudut sofa, Karin juga tampak mengernyitkan dahi. Mereka berdua pasti mengira bahwa aku akan menangis bersimpuh di lantai, memohon-mohon agar tidak diusir, atau setidaknya berteriak histeris membela diri. Namun, ketenangan yang kutunjukkan justru di luar perkiraan mereka. Kenapa kamu senyum-senyum begitu? Kamu pikir ibu sedang bercanda? Bentak Ibu Ratna, mencoba menutupi rasa tidak nyamannya melihat ketenanganku. Kamu sudah kehilangan akal sehat karena mau diusir, ya? Aku menurunkan tangan Ibu Ratna dengan sangat sopan namun tegas, membuat wanita tua itu terkejut dan mundur setengah langkah. Ibu menyuruhku angkat kaki dari rumahku sendiri, tanyaku dengan suara yang sangat lembut, selembut sutra, namun memiliki nada dingin yang mampu membuat bulu kuduk berdiri. Rumahmu? Jangan bermimpi di siang bolong, Naura, sahut Ibu Ratna dengan suara yang kembali meninggi, mencoba mengembalikan dominasinya. Ini rumah Lintang. Anakku yang sukses, yang bekerja di perusahaan multinasional dengan gaji besar. Dia yang membeli rumah megah ini untuk membahagiakan ibunya. Kamu itu cuma menumpang hidup di sini sejak menikah. Jangan lancang mengaku-ngaku ini rumahmu. Aku beralih menatap Mas Lintang. Mas, apa benar ini rumahmu? Apa benar kamu yang membeli rumah ini dengan uangmu sendiri? Tanyaku, memberikan suamiku kesempatan terakhir untuk jujur. Mas Lintang semakin pucat. Keringat dingin mulai tampak membasahi dahinya. Dia menelan ludah dengan susah payah, mulutnya terbuka sedikit seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tidak ada satu patah kata pun yang keluar. Dia hanya bisa menunduk semakin dalam, meremas jemarinya sendiri hingga memutih. Lintang, kenapa kamu diam saja? Jawab perempuan ini. Beritahu dia kalau ini rumahmu, biar dia tahu diri dan segera angkat kaki, seru Ibu Ratna, mulai merasa gemas dengan sikap diam putranya. Baiklah, karena Mas Lintang sepertinya mendadak lupa cara berbicara, biar saya yang meluruskan semuanya, kataku dengan tenang. Aku membalikan badan,
melangkah dengan santai meninggalkan ruang tamu menuju ruang kerja pribadiku yang terletak di bagian belakang lantai 1. Di dalam ruangan yang dipenuhi dengan sketsa desain baju dan contoh kain itu, terdapat sebuah brankas kecil yang tersembunyi di dalam lemari dokumen. Aku memasukkan kombinasi angka rahasia, membuka pintunya, dan mengambil sebuah map kulit berwarna biru tua yang permukaannya dihiasi logo lambang negara yang sah dan mengilat. Aku memegangi map tersebut erat-erat di dadaku. Di dalam map inilah tersimpan seluruh bukti kerja kerasku selama bertahun-tahun sebelum aku mengenal Mas Lintang. Ini adalah bukti bahwa seorang wanita yang mereka remehkan sebagai tukang potong kain, mampu mandiri tanpa harus menumpang hidup pada siapapun. Aku kembali ke ruang tamu dengan langkah yang mantap. Atmosfer di ruangan itu masih sama tegangnya. Ibu Ratna masih berdiri dengan wajah menantang, sementara Karin tampak memeriksa kuku-kukunya dengan bosan, yakin bahwa aku hanya sedang mengulur waktu. Aku berjalan mendekati meja kaca, lalu dengan gerakan yang perlahan namun penuh penekanan, aku meletakkan map kulit biru tua itu tepat di hadapan mereka bertiga. Silakan dibuka, Bu. Mari kita lihat bersama-sama, siapakah yang sebenarnya harus angkat kaki dari rumah ini sore ini, ujarku sambil melipat tangan di dada, bersiap menyaksikan runtuhnya dinding kebohongan yang telah mereka bangun. Ibu Ratna menatap map di atas meja dengan pandangan penuh kecurigaan. Namun, rasa penasaran dan kesombongannya jauh lebih besar. Dengan gerakan kasar, dia menyambar map tersebut dan membukanya. Mas Lintang, yang sejak tadi hanya diam, seketika mengangkat kepalanya. Matanya terbelalak melihat map tersebut. Dia tahu persis map apa itu, dan dia tahu bahwa hari penghakimannya telah tiba. Dengan langkah gemetar, Mas Lintang ikut melangkah mendekati ibunya, mengintip dari balik bahu Ibu Ratna untuk melihat lembaran di dalamnya. Di lembar pertama dokumen hukum tersebut, tertera lambang Garuda yang sah dengan tanda tangan pejabat berwenang dari Badan Pertanahan Nasional. Di sana, pada kolom nama pemilik seatas tanah dan bangunan seluas 400 meter persegi ini, tertulis dengan huruf kapital yang sangat jelas, Naura Adelia. Tidak ada nama Lintang Pramudia di sana. Tidak ada nama Ibu Ratna. Ini apa? Lintang, baca ini. Ini pasti surat palsu, kan? Suara Ibu Ratna mulai bergetar, kesombongan yang tadi menggebu-gebu mendadak surut beberapa persen. Dia membolak-balik kertas tersebut dengan tangan yang mulai goyah. Tolong dibaca dengan teliti tanggal penerbitannya, Bu, sambungku, suaranya bergema tenang di ruangan yang sunyi itu. Sertifikat kepemilikan tunggal itu diterbitkan 1 tahun sebelum saya memutuskan untuk menikah dengan Mas Lintang. Rumah ini saya beli murni dari hasil keuntungan butik saya yang Ibu sebut kecil dan pas-pasan, itu. Saya membelinya secara tunai, tanpa ada sangkut paut dengan harta gono gini, dan tanpa ada bantuan sepeser pun dari anak Ibu. Wajah Ibu Ratna yang tadinya kemerahan karena emosi yang meluap-luap, perlahan-lahan mulai berubah warna. Merah itu memudar, digantikan oleh warna pucat seputih kertas dinas di tangannya. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris kalimat hukum di dokumen itu, mencari celah, namun semuanya terlalu sempurna dan sah di mata hukum. Lintang, bicara Lintang. Ini tidak benar, kan? Kamu bilang pada Ibu waktu itu, kamu yang membeli rumah ini dari bonus tahunan perusahaanmu. Kamu bilang rumah mewah ini adalah bukti kesuksesanmu di kota. Ibu Ratna berbalik, mencengkeram lengan baju Mas Lintang dengan kuat, menuntut jawaban yang bisa menyelamatkan harga dirinya yang mulai runtuh. Mas Lintang tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa memejamkan mata, wajahnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Rahasia besar yang selama ini dia simpan rapat-rapat dari ibunya demi terlihat sebagai anak yang sukses kini telah telanjang bulat di depan matanya sendiri. Aku tidak memberikan mereka waktu untuk bernapas. Aku merogoh saku celemekku, mengeluarkan ponsel, lalu mengetuk layar beberapa kali untuk membuka dokumen digital lainnya. Bukan cuma rumah ini, Bu. Mari kita bicara tentang hal lain yang selama ini Ibu banggakan. Aku meletakkan ponselku di atas meja, menampilkan selembar surat resmi berlogo sebuah perusahaan multinasional tempat Mas Lintang dulu bekerja. Mas Lintang selalu mengirimi Ibu uang di kampung setiap bulan, kan? Ibu selalu memamerkan kepada tetangga bahwa anak Ibu adalah manajer sukses yang royal. Tapi apakah Ibu tahu dari mana uang itu berasal? Aku menatap Mas Lintang dengan pandangan dingin. Mas Lintang sudah diberhentikan secara tidak hormat dari perusahaannya sejak 2 bulan yang lalu karena kelalaian kerja.
Selama 2 bulan ini, dia tidak punya penghasilan sama sekali. Uang bulanan yang dikirim ke kampung, biaya operasional mobil mewah yang dia pakai, hingga cicilan kartu kreditnya, semuanya dibayar menggunakan rekening pribadi dari butik saya. Ruang tamu itu kini benar-benar berubah menjadi panggung sandiwara yang mengerikan bagi Mas Lintang dan Ibu Ratna. Karin, yang sejak tadi duduk dengan posisi angkuh bak seorang ratu, mendadak menurunkan kakinya. Wajah cantiknya yang dipenuhi riasan tebal kini menegang. Dia menatap Mas Lintang dengan pandangan yang berubah total, bukan lagi tatapan penuh cinta dan kekaguman, melainkan tatapan penuh rasa jijik dan tidak percaya. Apa? Jadi kamu selama ini menumpang hidup pada istrimu, Peki Karin, suaranya melengking tinggi, memecah keheningan. Dia berdiri dari sofa, menjauhkan dirinya dari Mas Lintang seolah-olah pria itu adalah wabah penyakit. Kamu bilang padaku kalau rumah mewah ini milikmu. Kamu bilang kamu pemilik saham di perusahaan itu. Kamu bilang istrimu cuma numpang di sini karena kamu kasihan. Ternyata kamu cuma pengangguran yang hidup dari uang istrimu. Karin, tidak begitu. Karin, dengarkan aku dulu. Mas Lintang mencoba meraih tangan Karin, mencoba menjelaskan dengan suara yang terbata-bata, namun Karin dengan kasar menepis tangan suamiku. Jangan sentuh aku. Sialan, aku sudah ditipu mentah-mentah oleh lelaki tidak modal seperti kamu. Karin mendengus kasar, wajahnya memerah karena menahan malu yang luar biasa. Dia melirikku dengan tatapan canggung, rasa angkuhnya lenyap tak berbekas, berganti dengan rasa malu yang teramat sangat karena telah bertingkah sombong di depan pemilik rumah yang sebenarnya. Sementara itu, Ibu Ratna seperti kehilangan pijakan bumi. Dokumen sertifikat di tangannya perlahan-lahan terlepas, jatuh berserakan di atas meja kaca. Tubuh wanita tua itu gemetar hebat. Kenyataan yang baru saja dia dengar bagai hantaman gada besar yang menghancurkan seluruh harga diri dan kesombongan yang dia agung-agungkan selama hidupnya. Anak laki-laki kebanggaannya, yang selalu dia puji di depan semua orang sebagai pria paling sukses, ternyata hanyalah seorang penipu yang menumpang hidup pada menantu yang selama ini dia injak-injak. Lintang. Suara Ibu Ratna terdengar sangat lirih, hampir seperti bisikan yang bergetar. Kamu membohongi ibu? Semua kemewahan ini, mobil itu, uang yang kamu kirim, semuanya punya Naura. Mas Lintang tidak bisa lagi mengelak. Di hadapan bukti sertifikat yang sah dan laporan pemecatan dari perusahaannya, seluruh dinding kebohongannya runtuh. Pria itu perlahan-lahan luruh, berlutut di atas lantai marmer di depan ibunya, memegangi kedua lutut Ibu Ratna sambil menangis penyesalan. Maaf, Bu. Lintang minta maaf. Lintang terpaksa bohong karena Lintang tidak mau membuat ibu kecewa di kampung. Lintang tidak tahu kalau semuanya akan jadi seperti ini. Mendengar pengakuan langsung dari mulut putranya, mata Ibu Ratna terbelalak lebar. Dadanya kembang kempis, napasnya memburu seolah-olah pasokan oksigen di ruangan itu mendadak habis. Rasa malu yang teramat sangat, keterkejutan yang luar biasa, serta penyesalan yang terlambat datang bergolak menjadi satu di dalam kepalanya, menciptakan tekanan yang tidak mampu lagi ditahan oleh tubuh tuanya. Dunia di sekitar Ibu Ratna mendadak berputar dengan sangat cepat, mengubah semua kesombongan sore itu menjadi kegelapan yang pekat. Suara tangisan Mas Lintang yang bersimpuh di lantai marmer terdengar begitu menyedihkan, memenuhi sekat-sekat ruang tamu yang semula bising oleh kesombongan. Pria yang biasanya tampil rapi dan penuh percaya diri itu kini tampak begitu kecil, rapuh, dan tak berdaya di bawah kaki ibunya sendiri. Seluruh topeng keemasan yang ia kenakan selama ini telah retak dan hancur berantakan, menyisakan puing-puing kebohongan yang sangat memalukan. Ibu Ratna berdiri mematung dengan tubuh yang gemetar hebat. Pandangan matanya kosong, menatap lurus ke arah lembaran sertifikat tanah dan laporan keuangan yang berserakan di atas meja kaca. Setiap huruf yang tertera di dokumen itu seolah menjelma menjadi hakim yang mendakwa seluruh ketakaburan yang baru saja ia pamerkan beberapa menit lalu. Rasa bangga yang membumbung tinggi ke langit, yang biasa ia jadikan senjata untuk meremehkan aku di depan para tetangga dan kerabat, kini runtuh berderai tanpa sisa. Lintang, jadi selama ini ibu makan dari uang menantu yang ibu sia-siakan, bisi Ibu Ratna dengan suara yang sangat lirih, hampir habis tercekik oleh rasa bersalah yang teramat sangat. Napas wanita tua itu mendadak menjadi pendek dan berat. Ia memegangi dadanya yang terasa seperti dihimpit batu besar. Kepalanya terasa berputar hebat, seakan seluruh isi ruangan ini berbalik menjungkir balikannya. Detak jantungnya berpacu tidak beraturan,
mengalirkan rasa malu yang begitu pekat hingga ke ujung-ujung jarinya yang mendingin. Di hadapan Karin, wanita pilihan yang ia sanjung setinggi langit, dan di hadapanku, menantu yang baru saja ia usir dengan telunjuknya, kenyataan ini adalah pukulan yang teramat telak. Ibu, maafkan Lintang, Bu. Mas Lintang terus meratap, memegangi ujung kain daster ibunya dengan erat. Namun, Ibu Ratna tidak lagi mampu mendengar suara putranya dengan jelas. Suara di sekitarnya mendadak berdenging panjang, mengaburkan segalanya. Pandangannya perlahan-lahan meredup, bintik-bintik hitam mulai menutupi sisa penglihatannya. Warna pucat di wajahnya kini berganti menjadi kebiruan di sekitar bibir. Kekuatan di kedua kakinya lenyap seketika. Bruk, tanpa sempat menahan diri, tubuh Ibu Ratna ambruk, terkulai lemas di atas sofa bludru abu-abu. Matanya terpejam rapat, dan kesadarannya hilang sepenuhnya. Ruang tamu yang tadinya dipenuhi ketegangan dan aura pengusiran yang angkuh, dalam sekejap mata berubah menjadi kepanikan yang luar biasa. Ibu bangun, Bu. Jangan menakuti Lintang, teriak Mas Lintang histeris. Ia langsung bangkit dari lantai, mengguncang-guncang bahu ibunya dengan wajah yang dipenuhi air mata dan ketakutan yang teramat sangat. Pria itu benar-benar kehilangan arah. Tidak tahu harus berbuat apa melihat ibunya tumbang akibat beban kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Aku yang berdiri tidak jauh dari sana hanya bisa menghela napas panjang. Ada rasa prihatin yang terbersit di hatiku melihat kondisi Ibu Ratna. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang ibu yang telah melahirkan suamiku. Namun, rasa hormat yang buta telah hilang. Aku melangkah mendekat dengan langkah yang tetap tenang, mengamati denyut nadi di pergelangan tangan Ibu Ratna untuk memastikan keadaannya. Emosiku sudah sepenuhnya terkendali. Kebenaran telah menunaikan tugasnya dengan sangat rapi, menumbangkan kesombongan tanpa perlu aku mengeluarkan satu pun kata caci maki. Karin yang menyaksikan seluruh drama kejatuhan keluarga ini dari sudut ruangan, buru-buru menyambar tas mewahnya yang tergeletak di meja. Wajahnya yang tadi memerah karena marah, kini dipenuhi rasa cemas dan ketakutan kalau dirinya akan terseret ke dalam masalah yang lebih rumit. Ia memandang Mas Lintang yang sedang menangis histeris dengan tatapan penuh kejengkelan dan rasa muak. Mas Lintang, kita selesai sampai di sini. Jangan pernah hubungi aku lagi. Dasar lelaki penipu, tidak modal, ujar Karin dengan nada ketus yang tertahan. Tanpa menunggu jawaban, wanita itu langsung berbalik dan melangkah lebar-lebar menuju pintu keluar, melarikan diri dari istana yang ternyata bukan milik pangerannya. Suara ketukan sepatu hak tingginya terdengar tergesa-gesa di atas lantai teras, lalu perlahan menghilang seiring dengan deru mobilnya yang melaju pergi meninggalkan halaman rumahku. Kini, di dalam ruang tamu yang megah ini, hanya tersisa aku, Mas Lintang yang bersimpuh panik, dan Ibu Ratna yang masih belum sadarkan diri. Naura, tolong aku, Naura, tolong panggilkan dokter. Ibu tidak bangun-bangun, pinta Mas Lintang dengan suara parau, menatapku dengan pandangan memohon yang amat sangat. Tidak ada lagi sisa-sisa suami yang angkuh dan menyebalkan. Yang ada hanyalah seorang anak yang ketakutan melihat ibunya jatuh sakit karena ulahnya sendiri. Aku tidak menjawab sepatah kata pun. Aku merogoh saku celemekku, mengambil ponsel, lalu dengan tenang menekan nomor darurat klinik terdekat yang memiliki layanan ambulans. Aku memberikan alamat rumahku dengan sangat jelas dan terperinci, meminta mereka untuk segera datang karena ada pasien lansia yang pingsan akibat syok berat. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke dapur, mengambil sebaskom air hangat dan selembar handuk kecil, lalu kembali ke ruang tamu untuk mengompres dahi Ibu Ratna. Melihat kebaikan yang masih kutunjukkan, Mas Lintang merangkak mendekatiku. Ia mencoba meraih ujung kakiku, air matanya bercucuran membasahi lantai marmer. Naura, maafkan aku, sayang demi Tuhan, aku hilaf. Aku tergoda oleh Karin karena dia selalu memuji-mujiku di kantor dulu. Aku merasa tidak berguna di dekatmu yang semakin sukses dengan butikmu. Aku egois. Naura, tolong berikan aku satu kali lagi kesempatan. Aku berjanji akan berubah. Aku akan mencari kerja apa saja untuk membahagiakanmu. Aku menarik kakiku mundur secara perlahan, menghindari sentuhannya. Aku menatap suamiku dari ketinggian tempatku berdiri, memandangnya dengan rasa hambar yang teramat sangat. Rasa benci pun sudah tidak ada, yang tersisa hanyalah ruang kosong yang tidak bisa lagi diisi oleh namanya. Mas Lintang, suaraku terdengar sangat jernih dan tegas di tengah isak tangisnya. Kesempatan itu adalah sesuatu yang mahal,
dan kamu sudah menghabiskannya sejak kamu membiarkan wanita lain menyentuh dadamu di atas sofa ini. Kamu menghabiskannya saat kamu ikut tertawa mendengar ibumu merendahkan pekerjaan yang membiayai hidupmu setiap hari. Pernikahan kita bukan runtuh karena aku tidak mau memaafkan, tapi karena kamu sendiri yang memilih untuk menghancurkan fondasinya demi sebuah pujian palsu. Tak lama kemudian, suara sirine ambulans terdengar meraung-raung di depan pagar rumah. Beberapa petugas medis dengan sigap masuk membawa tandu, memeriksa kondisi Ibu Ratna, lalu mengangkat tubuh lemas wanita tua itu untuk dibawa ke rumah sakit. Mas Lintang bergegas naik ke dalam ambulans dengan wajah yang masih basah oleh air mata. Sebelum pintu ambulans ditutup, ia sempat menoleh ke arahku, berharap aku akan ikut mendampinginya. Namun, aku hanya berdiri di ambang pintu rumah, melempar tatapan perpisahan yang sunyi. Batas kesabaranku telah sampai pada titik akhirnya. 1 minggu telah berlalu sejak badai sore itu memporak-porandakan kedamaian di rumah ini. Suasana rumah 2 lantai ini kini terasa sangat lapang, tenang, dan dipenuhi oleh energi positif yang sudah lama hilang. Tidak ada lagi suara lengkingan ketus dari Ibu Ratna yang mengkritik masakan atau penampilanku. Tidak ada lagi langkah kaki Mas Lintang yang pulang larut malam dengan aroma parfum yang asing di pakaiannya. Ibu Ratna dikabarkan sudah keluar dari rumah sakit 3 hari yang lalu. Kondisi fisiknya membaik, namun menurut informasi dari kerabat di kampung, wanita tua itu memilih untuk langsung pulang ke desa halaman dengan kereta malam. Dia bahkan tidak berani singgah kembali ke rumah ini untuk mengambil sisa barang-barangnya karena rasa malu yang teramat sangat kepada diriku. Kesombongan yang selama bertahun-tahun dia bangun di depan para tetangga kampung kini harus dia bayar dengan kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa cerita kesuksesan putranya. Sementara itu, proses hukum perceraianku dengan Mas Lintang berjalan dengan sangat cepat dan lancar. Dengan bukti rekaman kamera pengawas yang sangat jelas mengenai perselingkuhannya, ditambah surat pemecatan dan bukti aliran dana dari rekening butiku, Mas Lintang tidak memiliki celah sedikitpun untuk menuntut harta Gonogini. Dia menandatangani seluruh berkas perpisahan kami dengan tangan gemetar di hadapan kuasa hukumku, tanpa berani menatap wajahku sama sekali. Dia harus keluar dari rumah ini hanya dengan membawa 1 koper pakaian miliknya, memulai kembali kehidupannya dari titik nol, tanpa mobil mewah, tanpa fasilitas, dan tanpa nama besar yang dulu kupinjamkan kepadanya. Pagi ini, matahari bersinar dengan sangat cerah, memancarkan sinar keemasan yang hangat di atas halaman rumahku. Aku berdiri di beranda lantai 2, memegang secangkir teh melati hangat, menghirup aromanya yang menenangkan dalam-dalam. Angin pagi berembus lembut, memainkan ujung hijabku, seolah-olah ikut merayakan kebebasan jiwa yang baru saja kuraih kembali. Ponselku berdenting, menampilkan pesan dari manajer butiku bahwa koleksi pakaian terbaru kami hari ini terjual habis dalam waktu 3 jam setelah peluncuran. Senyuman tulus, senyuman kebahagiaan yang sesungguhnya, kini terukir dengan sangat indah di wajahku. Aku bersyukur kepada Tuhan atas skenario luar biasa yang Dia berikan. Kisah hidupku ini mengajarkan satu hal yang sangat berharga bagi siapapun yang mendengarnya. Kebenaran dan harga diri tidak perlu dipertahankan dengan amarah, teriakan, atau tindakan kasar yang merugikan diri sendiri. Cukup diam, tetap fokus membangun kapasitas diri secara mandiri, kumpulkan bukti dengan cerdas, dan biarkan waktu serta kenyataan yang bekerja membalikan keadaan. Aku melangkah kembali ke dalam rumah dengan hati yang lapang. Lembaran lama telah kututup dengan rapi, dan kini aku siap menuliskan bab-bab baru yang lebih indah, penuh dengan kedamaian, kesuksesan, dan kebahagiaan yang seutuhnya di atas jerih payahku sendiri.